Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Arsitektur Enterprise dari rangkuman jurnal Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Studi Kasus SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi JTSI Vol 3 nomor 1 Maret 2022. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri Ratu Paradibal Israsyam dengan NIM 19 2003 53. Saya Andika Riyadi dengan NIM 1920 0515. Saya Dwi Muhammad Ramadan dengan NIM 19200 Saya Mega Oktavianti dengan NIM 19200 Saya akan menjelaskan abstrak dari jurnal ini. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, Lampung Tengah. Saat ini, proses penerimaan siswa baru di sekolah ini masih dilakukan secara konvensional, sehingga menyebabkan kesulitan bagi panitia dalam mengelola berkas pendaftaran dan menentukan peringkat hasil tes tertulis. Penelitian ini menggunakan metode Extreme Programming dan perancangan sistemnya menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Sistem ini diimplementasikan dengan menggunakan Dreamweaver dan MySQL sebagai database, serta diuji dengan menggunakan ISO 9126. Hasilnya adalah sistem yang dapat memberikan informasi, mengelola berkas, melaksanakan tes online, dan menampilkan perancangan hasil tes secara efisien. Selanjutnya ada pendahuluan. Arsitektur enterprise adalah tahapan perencanaan, analisis, desain, dan dokumentasi untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan sumber daya teknologi. Penggunaan teknologi dan sistem informasi menjadi penting dalam era globalisasi saat ini, termasuk dalam kegiatan penerimaan siswa baru atau PSB di sekolah. SMP Kristen 2 Bandar Jaya di Lampung Tengah memiliki target menerima 75 siswa baru, namun masih menggunakan sistem konvensional atau manual yang dinilai kurang efektif dalam pengumpulan berkas pendaftaran dan pengolahan data. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi PSB berbasis web untuk memberikan informasi tentang penerimaan siswa baru dan mengatasi kendala dalam proses pendataan siswa baru secara manual. Dengan demikian, diharapkan siswa baru dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan PSB di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web yang dapat memberikan informasi tentang penerimaan siswa baru kepada calon siswa yang akan mendaftar di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, serta membantu panitia dalam mengelola berkas pendaftar, melakukan tes online, dan menampilkan perankingan hasil tes. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Di sini ada 4 macam studi kasus, yaitu yang pertama perancangan arsitektur sistem informasi akademik menggunakan The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. Pada SMP Al-Azhar, 3 Bandar Lampung, penelitian ini menghasilkan kerangka dasar blueprint dalam mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan perencanaan enterprise arsitektur yang dapat digunakan sebagai landasan untuk pengembangan sistem informasi akademik untuk mendukung dan menunjang strategi bisnis SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Selanjutnya ada penerapan metode Naive Bayes untuk memprediksi potensi pendaftaran siswa di SMK Taman Siswa Teluk Betung berbasis web. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merancang sebuah sistem penerapan model Naive Bayes untuk memprediksi potensi pendaftaran siswa di SMK Taman Siswa Teluk Betung berbasis web. Selanjutnya ada rancang bangun sistem informasi manajemen kegiatan ekstrakurikuler berbasis web pada SMK Ma'arif Kalirejo, Lampung Tengah. Kendala di pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Penelitian ini dilakukan untuk membuat sebuah sistem informasi manajemen kegiatan ekstrakurikuler berbasis web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan dirancang menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan penerimaan calon siswa baru pada SMK SMTI Bandar Lampung dengan menggunakan metode simple adaptive weighting atau SAW. SMK SMTI Bandar Lampung saat ini dalam pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lama disebabkan data dari calon siswa yang diolah banyak dan waktu yang terbatas mengolahnya. Selanjutnya ada arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise merupakan sebuah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks mengenai organisasi dan teknologi. Arsitektur enterprise dipandang sebagai blueprint atau cetak biru untuk penempatan sumber daya yang optimal dan sesuai target dalam lingkungan TI untuk mendukung fungsi bisnis. Tujuan dari arsitektur enterprise adalah untuk menciptakan lingkungan TI terpadu, sistem hardware dan software standar.
di perusahaan atau semua unit bisnis perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan keselarasan, standarisasi, penggunaan kembali ACTI yang ada, dan berbagai metode umum untuk manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak di seluruh organisasi. Hasil akhirnya, secara teoritis, adalah bahwa AI akan membuat TI lebih murah, lebih strategis, dan lebih responsif. Selanjutnya, ada metode Extreme Programming atau XP. Extreme Programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan tanggap terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Jenis pengembang perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas dan memperkenalkan pos pemeriksaan, di mana persyaratan pelanggan baru dapat diadopsi. Metode ini membawa unsur-unsur yang menguntungkan dari praktek rekayasa perangkat lunak tradisional ke tingkat ekstrim, sehingga metode ini dinamai Extreme Programming. Unsur-unsur yang menjadi karakteristik metodologi adalah kesederhanaan, komunikasi, umpan balik, dan keberanian. Berikut ada gambar tahapan XP yang dapat dilihat di samping ini. Tahap yang pertama itu ada planning, selanjutnya ada desain, ada coding, ada testing, dan tahap terakhirnya itu ada software increment. Selanjutnya ada pengujian ISO 9126, International Organization of Standardization dan International Electronic Communication atau IEC, dalam menetapkan suatu set standar kualitas dalam mengembangkan suatu perangkat lunak, yaitu ISO 9126. ISO 9126 telah banyak digunakan secara luas, yang mana mencakup model kualitas dan metrik. Model kualitas ISO 9126 mempunyai 6 karakteristik yang dapat dilihat pada gambar di samping ini. Yang pertama itu ada functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur. Hasil penilaian responden akan dihitung persentase kelayakannya dengan menggunakan perhitungan dapat dilihat pada gambar di samping ini. Persentase sama dengan skor aktual dengan simbol F dibagi skor ideal dengan simbol N dikali 100%. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini merupakan tahap-tahapan dari metode penelitian. Yang pertama ada kerangka penelitian, yaitu terdiri dari metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem Extreme Programming. Pada metode pengumpulan data ini terdapat observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pada metode pengembangan sistem Extreme Programming terdapat planning, desain, coding, dan testing. Selanjutnya ada use case diagram atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi. Pada use case diagram ini terdapat 3 aktor. Yang pertama itu ada admin, yaitu pihak yang memiliki hak akses untuk mengelola data peserta, setting ujian, kelola soal dan hasil ujian, serta mengelola laporan. Yang kedua ada calon siswa yang merupakan pihak yang memiliki akses melihat informasi sekolah dan PPDB, melakukan pendaftaran, melaksanakan ujian online, serta melihat pengumuman. Selanjutnya ada aktor kepala sekolah yang merupakan pihak yang dapat memiliki hak akses untuk melihat data peserta serta mengelola laporan. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan aliran aktivitas kerja dari suatu sistem yang akan dibangun. Yang pertama ini ada activity diagram admin atau panitia, yang menggambarkan kegiatan yang dapat dilakukan panitia dalam sistem, yaitu mengupdate informasi mengenai sekolah dan PPDB, mengelola data dari calon siswa, mengelola waktu ujian serta soal ujian, melihat hasil ujian, dan dapat mengelola laporan. Selanjutnya ada activity diagram calon siswa. Activity diagram calon siswa menggambarkan kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh calon siswa. Selanjutnya ada activity diagram kepala sekolah, yang menggambarkan kegiatan yang dapat dilakukan kepala sekolah. Yang pertama itu dapat melihat data peserta, dan yang kedua melihat dan mencetak laporan hasil PPDB. Selanjutnya ada class diagram. Class diagram merupakan gambaran tabel yang akan dibuat dalam suatu sistem. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada tampilan menu utama siswa. Menu utama adalah menu untuk menampilkan halaman utama bagi siswa yang belum mendapatkan hak akses. Calon siswa dapat melihat profil sekolah, informasi pendaftaran, dan hubungi kami. Selanjutnya ada tampilan menu login siswa. Form login yang digunakan calon siswa untuk memasuki form menu utama dengan mengisi text box, username, dan password, lalu klik login. Apabila calon siswa belum memiliki akun untuk mengakses, maka harus melakukan registrasi pada tombol daftar di sini. Selanjutnya ada tampilan menu registrasi siswa. Menu registrasi digunakan calon siswa untuk mendaftarkan hak akses agar dapat masuk ke dalam sistem. Selanjutnya ada tampilan menu profil sekolah siswa. Menu profil sekolah digunakan calon siswa untuk melihat profil dari SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Selanjutnya ada tampilan menu informasi pendaftaran siswa. Menu informasi pendaftaran digunakan calon siswa untuk melihat informasi pendaftaran pada SMP Kristen 2 Bandar Jaya.
Selanjutnya ada tampilan menu data siswa. Menu data siswa digunakan calon siswa untuk mengisikan biodata diri dari calon siswa. Selanjutnya ada tampilan menu prestasi, nilai, dan pilihan. Menu data formasi digunakan calon siswa untuk menginputkan data prestasi yang dimiliki serta mengisi nilai ujian nasional dan menginput berkas pendaftaran. Selanjutnya ada tampilan menu ujian. Menu ujian digunakan untuk melaksanakan ujian online bagi peserta. Calon siswa harus menjawab semua soal yang tersedia dan mengirimkan jawabannya. Peserta harus mengikuti tes wawancara di SMP Kristen 2 Bandar Jaya terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses dari panitia untuk dapat mengikuti ujian online. Apabila peserta belum mengikuti tes wawancara, maka menu ujian tidak akan tampil, seperti pada gambar di samping. Sementara itu, apabila peserta sudah melakukan tes wawancara dan mendapatkan hak akses ujian dari panitia, maka menu ujian akan tampil dan dapat dikerjakan oleh peserta seperti pada gambar di samping. Selanjutnya tampilan menu pengumuman. Menu pengumuman digunakan untuk melihat pengumuman penerimaan siswa. Calon siswa harus melakukan download pada link yang disediakan untuk melihat pengumuman. Hasil dari cetak pengumuman dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya ada hasil penilaian kuesioner usability. Hasil penilaian kuesioner usability pada aplikasi dengan butir pertanyaan 19 buah. Berikut hasil penilaian kuesioner usability dapat dilihat pada tabel di bawah. Berikut tabel perhitungan pengujian usability pada aplikasi dapat dilihat pada tabel di bawah. Selanjutnya ada berdasarkan hasil pengujian kualitas perangkat lunak yang dibangun dalam karakteristik usability pada aplikasi memiliki hasil persentase keberhasilan sebesar 90,17%. Dapat disimpulkan bahwa nilai persentase yang diperoleh menunjukkan kualitas perangkat lunak karakteristik usability mempunyai skala sangat baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi yang dibangun sudah memenuhi karakteristik usability. Kesimpulan jurnal ini membahas pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, sebuah sekolah menengah pertama swasta di Lampung Tengah. Sistem yang ada saat ini masih konvensional dan memiliki kesulitan dalam mengelola berkas pendaftar dan peringkat hasil tes. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Extreme Programming dan desain sistem menggunakan UML. Implementasi sistem menggunakan Dreamweaver dan MySQL sebagai basis data, dan pengujian sistem menggunakan ISO 9126. Hasilnya adalah sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web yang dapat memberikan informasi, tes online, dan peringkat hasil tes untuk calon siswa. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.